Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran setiap harinya. Anak-anakku semuanya, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama materi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Materi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat ini sebenarnya sudah kalian pelajari pada jenjang sekolah dasar. Namun pada jenjang SMP kelas 7 di semester ganjil ini kita akan lebih dalam lagi. Pada prinsipnya, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat memiliki 3 prinsip. Prinsip yang pertama, jika tanda bilangan sama, maka dijumlahkan bilangannya atau dijumlahkan angkanya ya. Apa maksudnya Pak Alvin? Contoh. Ini ada beberapa contoh soal yang berhubungan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya. Yang pertama tentu mudah. 3 tambah 6 berarti 9. Kemudian 13 tambah 9 berarti 22. Soal nomor 1 dan 2 ini tandanya sama-sama positif ya. Positif 3, positif 6, berarti positif 9. Positif 13, positif 9, berarti positif 22. Berikutnya, negatif 2, negatif 3. Berarti kita tinggal jumlahkan saja angkanya. 2 dijumlahkan dengan 3 berarti 5. Karena sama-sama negatif, hasilnya berarti negatif 5. Berikutnya, negatif 12, negatif 4. Berarti negatif 16. Kemudian negatif 41, negatif 52 berarti negatif 93. Bisa dipahami ya. Berikutnya, prinsip yang kedua. Jika tanda bilangan berbeda, maka dicari selisih bilangannya atau dicari selisih angkanya. Sehingga hasilnya tanda bilangan mengikuti bilangan terbesar atau mengikuti angka terbesar. Contoh, 7 dikurangi 2. Ada angka 7 dan 2. Selisihnya berarti 5 ya. Kalau ini mudah. Berikutnya, negatif 5 positif 9. Selisih 9 dan 5 berapa? Kalau selisih itu kan bilangan terbesar dikurangi dengan terkecil, 9 dikurangi 5. Selisih 9 dan 5 berarti 4. Kenapa kok hasilnya tetap positif? Karena di sini catatannya. Tanda bilangan mengikuti bilangan terbesar. Di sini terbesarnya kan positif 9, maka hasilnya juga positif 4 berarti ya. Berikutnya positif 6, negatif 13. Pertama cari dulu selisih 13 dan 6. Berapa? 7 ya. Di sini dari 6 dan 13 yang terbesar 13 kan? 13 tandanya negatif. Berarti hasilnya juga negatif 7. Berikutnya negatif 35 tambah 10. Selisih 35 dan 10 berapa? 25 kan selisihnya. Kemudian di sini 35 dan 10 mana yang terbesar? 35. 35 tandanya negatif ya. Maka hasilnya pun juga negatif, berarti negatif 25. Berikutnya prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga ya, maaf. Jika dua tanda saling bertemu, maka diubah terlebih dahulu menjadi, kalau positif bertemu dengan negatif, hasilnya jadi negatif. Kalau negatif ketemu negatif, maka hasilnya adalah positif. Contoh soalnya. Ini ya. Oke. Soal yang pertama, positif 12. Nah, ini
Soal ini kita rubah dulu karena di sini ada dua tanda yang saling bertemu semuanya ya. Ada dua tanda yang saling bertemu. Kita rubah terlebih dahulu sesuai konsep ini. Berarti yang pertama jadinya adalah positif ketemu negatif. Berarti negatif ya. Yang kedua negatif ketemu negatif berarti positif. Yang ketiga positif ketemu negatif berarti jadinya negatif ya. Yang berikutnya negatif ketemu negatif jadinya positif lah. Setelah kalian rubah dalam bentuk ini, ya, setelah dirubah tandanya, ini kan sudah dirubah tandanya, tinggal kita hitung biasa aja. 12 negatif 2 atau 12 dikurangi 2 berarti 10. Kemudian negatif 5 tambah 2. Pertama kita cari dulu selisihnya. Selisih angka 5 dan 2 berapa? 3. Bilangan terbesarnya atau angka terbesarnya dari 5 dan 2 adalah 5. 5 tandanya negatif, maka hasilnya juga negatif. Berikutnya 16 negatif 20. Selisih 20 dan 16 berapa? 4 kan? Kita lihat 20 dan 16 yang terbesar yang mana? 20. Tandanya apa? Negatif, maka hasilnya juga negatif. Berikutnya ini mudah sekali ya, tinggal dijumlahkan saja, berarti 13. Bisa dipahami ya. Nah, dari tiga prinsip ini, kalau kalian bisa memahaminya dengan baik, mudah sekali nanti ketika ada soal yang berhubungan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, tentu kalian akan bisa mengerjakannya dengan mudah ya. Kita coba ini soal operasi hitung campuran penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Sini ada 4 soal ya. Kita coba yang pertama dulu. Ini kan ada dua tanda yang bertemu. Seperti biasa kita rubah terlebih dahulu. Maka negatif bertemu dengan negatif, positif. Kalau sudah dirubah, ini kan sudah berubah tandanya jadi positif, tinggal dijumlahkan saja. Ini mudah ya soal yang pertama. 29 tambah 10 tambah 11 hasilnya 50. Berikutnya yang nomor 2. Ini langsung kita kerjakan saja. Kalau gabungan seperti ini kita kerjakan mulai dari yang sebelah kiri dulu atau awal dulu ya, sebelah kiri. Berarti pertama ini kita kerjakan terlebih dahulu. 50 ya. Positif 50, negatif 80. Berarti kita cari dulu selisihnya. Selisih 80 dan 50 berapa? 30 kan? Angka terbesarnya berapa? 80. Sedangkan 80 di sini negatif. Berarti negatif 30 ya. Negatif 30 tambah 20. Oke, kita cari dulu selisihnya. 30 dan 20. Selisihnya berapa? 10 kan? 30 dan 20 terbesar 30. Tandanya negatif. Berarti hasilnya negatif 10. Gitu ya. Lanjut. Nah, ini perlu kita rubah dulu yang nomor 3. Kita rubah dulu di sini. Positif ketemu negatif. Maka jadinya negatif. Oke, berikutnya kita kerjakan dulu yang ini ya. Berarti 25 dikurangi 15, 10. 10 dikurangi 30. Selisih 30 dan 10. Berapa? 20 kan? Kita simpan dulu 20. Oke. 30 dan 10, angka terbesarnya yang mana? 30 kan? Tandanya negatif, berarti hasilnya adalah negatif 20. Berikutnya yang nomor 4, ini ada dua tanda yang bertemu, kita rubah dulu. Berarti yang pertama jadinya negatif, positif ketemu negatif jadi negatif, kemudian negatif ketemu negatif jadinya positif. Oke, yang ini kita kerjakan terlebih dahulu.
Negatif 12, negatif 8. Gampang ya. Berarti negatif 20. 12, 8 kan kalau dijumlah 20, berarti negatif 20. Tambah 35. Sekarang cari dulu selisih 35 dan 20. Berapa selisihnya? 15 ya. 15. Kemudian di sini angka terbesarnya berapa? 35 ya. 35 positif apa negatif? Positif kan? Tentu hasilnya adalah 15. Baik, itulah tadi materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Untuk berikutnya ini tugas dari saya, tugas yang kedua, yaitu materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulatnya. Silakan ke 10 soal ini kalian kerjakan di buku catatan kalian masing-masing ya. Pakai cara ya. Untuk nomor 1, 2, 3 mungkin bisa langsung. Untuk nomor 4 sampai 10 itu silakan ditulis caranya ya. Seperti yang Bapak Alvin sudah jelaskan di awal tadi. Baik, mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat bagi kita semuanya dan kalian bisa memahami materi ini dengan sebaik-baiknya. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Terima kasih dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.